Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa walah ila yaumil qiyamah, amma ba'duh. Ibu-ibu jamaah Majlis Ta'lim Al-Kautsar yang Allah muliakan, calon penghuni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, selalu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan, dalam setiap kesempatan, atas seluruh karunia-Nya, rahmat-Nya, atas seluruh nikmat-nikmat-Nya, zahiran wa batinah. Mudah-mudahan semuanya tetap menjadi alat kita, media kita, sarana kita untuk terus-menerus Allah tambahkan kebaikan-kebaikan dunia kita, dan Allah persiapkan untuk kita semua kebaikan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, teladan kita, contoh yang paripurna dalam berakidah, dalam beribadah, dalam berakhlak al-karimah. Mudah-mudahan semua tuntunan baginda, sunnah-sunnahnya senantiasa mampu kita amalkan dalam kehidupan ini. Insya Allah semua kita akan termasuk umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak layak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu Majlis Ta'lim Al-Kautsar yang Allah muliakan, wabil khusus Ibu Ketua MT Al-Kautsar, segenap pengurus Majlis Ta'lim Al-Kautsar, khususnya lagi bidang dakwah Majlis Ta'lim Al-Kautsar, semua ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, jazakunallahu khaira. Terima kasih atas usaha kita, ikhtiar kita untuk terus-menerus dekat dengan ayat-ayat Allah, dekat dengan Al-Quran Al-Karim. Kedekatan kita dengan Al-Quran adalah kedekatan kita dengan Allah. Pertanda kita dekat dengan Allah adalah kita tetap dekat dengan Al-Quran. Mentadaburi, memahami, terus-menerus menggali pesan-pesan Allah, menggali kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Insya Allah semua yang kita baca, kita tadaburi akan menjadi syafaat kelak di yaumil qiyamah dari Al-Quran Al-Karim. Amin ya rabbal alamin. Suasananya subhanallah wa masya Allah, suasana yang cukup berat. Kita sedang diuji, bahkan seluruh masyarakat dunia diuji dengan virus COVID-19. Namun kita yakin, karena kita orang yang senantiasa dekat dengan Allah, dekat dengan Al-Quran, dekat dengan sunnah, dekat dengan para ulama, sholihin dan sholihat, maka kita yakin semua ujian ini dapat kita lalui dengan sebaik-baiknya. Allah catat sebagai pahala-pahala kebaikan. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasul kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha saat beliau mendapatkan musibah, mendapatkan ujian. Allahumma ajirni fi musibati wa khlufni khairam minha. Ya Allah, berikan pahala atas musibah-musibah yang menimpa hamba, dan jadikan atau berikanlah ganti dari yang luput dari kami dengan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, kebaikannya sangat banyak. Salah satunya tetap kita diberikan oleh Allah kemudahan beribadah, kemudahan beramal soleh, kemudahan taat kepada Allah, kemudahan berbagi kebaikan, kemudahan untuk menunaikan ibadah-ibadah sunnah, kebaikan infak dan sedekah, kebaikan majelis ilmu ini. Insya Allah itulah di antara hikmah dari ujian COVID-19 ini. Subhanallah, saya sangat mengapresiasi kesungguhan dari semua pengurus Majlis Ta'lim Al-Kautsar yang tetap
melaksanakan kajian meskipun dalam bentuk online. Ini adalah ikhtiar kita, kesungguhan kita. Sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama hadis, yudfa'ul bala an hadhil ummah bi rihlati talabil ilmi. Sungguh bencana itu di antara ikhtiar untuk menangkalnya, untuk mencegahnya adalah dengan kita terus-menerus mendalami, mengkaji ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari Senin ini kita mulai dengan tafsir surat Al-Baqarah dari ayat 124. Kita baca ibu-ibu ayatnya terlebih dahulu agar kita mendapatkan keberkahan dari ayat-ayat Al-Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdidz zalimin. Shadaqallahul azim. Dan ingatlah ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam diuji oleh Tuhannya, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentuk ujiannya bikalimat, dengan kalimat-kalimat. Mayoritas ulama tafsir memahami kalimat adalah al-awamir wan nawahi. Bentuk ujian kepada Nabi Ibrahim saat itu adalah perintah-perintahnya yang harus beliau patuhi dan larangan-larangannya yang harus beliau tinggalkan. Apa dan bagaimana sikap Nabiullah Ibrahim? Fa'atammahunna. Sungguh Ibrahim manusia yang mampu menyempurnakan semua perintah-perintah Allah, semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya ini dikaitkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimallah dengan surat An-Nahl, di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang Ibrahim adalah inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah. Sungguh Nabi Ibrahim ini merupakan jaminan dari Allah. Pernyataan Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz inna. Sungguh Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah seorang manusia yang ketaatannya sama dengan ketaatan seluruh umat manusia. An-Nahl ayat 120. Ummatan qanita. Umat adalah sekelompok orang yang banyak. Tapi bicara tentang Nabi Ibrahim, seorang manusia, Allah samakan ketaatannya, kesempurnaannya memenuhi perintah-perintah Allah. Ketaatannya kepada Allah sama dengan ketaatan seluruh umat manusia. Itulah gambaran dari sosok Nabi Ibrahim yang kita bahas pada pagi yang mulia ini. Hari Senin, hari yang mulia. Hari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Hari pula Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diwafatkan. Karenanya ada sunnah puasa hari Senin untuk mengingat kelahiran manusia mulia Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu rahimakumullah boleh juga, rahimakunallah juga boleh. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Allah sampaikan dalam bentuk wa idzibtala, dan ingatlah ketika. Alhamdulillah, pagi hari ini kita menjalankan perintah Allah untuk mengingat. Mengingat siapa? Mengingat Ibrahim. Apa yang kita ingat dari Ibrahim, kita tidak ingat. Tidak diperintah untuk mengingat bentuk tubuhnya, penampilannya. Yang kita ingat adalah akhlaknya, ibadahnya, ketaatannya, kesungguhannya dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Ibtala,
Para ulama bahasa mengingatkan bahwa kata ibtila artinya al-imtihan, al-ikhtibar, ujian. Kita diingatkan dengan ayat ini, seorang nabi yang bergelar Khalilullah, kekasih Allah, manusia yang sangat dekat dengan Allah, pun diuji oleh Allah. Bahkan semakin dekat seseorang dengan Allah, pasti akan diuji. Termasuk kita. Tidak mungkin kita tidak diuji oleh Allah. Itulah hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahu. Sungguh Allah itu jika mencintai, jika menyukai sekelompok kaum, Allah akan menguji mereka. Ujian COVID-19 bagi kita orang beriman, bagi kita yang taat kepada Allah adalah bagian dari bentuk cinta Allah. Bagaimana bentuk cinta? Melalui ujian. Ibu-ibu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dengan anak-anak kita, ingin kita menunjukkan cinta kita kepada anak kita. Apa yang kita lakukan? Kita membiasakan anak untuk melakukan kebaikan. Membiasakan sholat, membiasakan puasa, membiasakan berbagai macam kebaikan-kebaikan, infak dan sedekah, membiasakan agar ia mentaati, menghormati orang tua dan lain sebagainya. Kenapa kita melakukan itu? Karena kita sangat cinta. Kita tidak mau anak kita tidak terbiasa dengan ibadah, tidak terbiasa dengan amal soleh, tidak terbiasa dengan tilawah. Karena nanti bentuk cinta kita bukan saat ini, tapi nanti ketika ia balik, ketika ia dewasa, ketika ia menjadi seperti kita, orang tua. Tentu kita yakin semua jasa-jasa kita akan diingat oleh anak kita. Dan itu menjadi pundi-pundi pahala. Allah cinta dengan kita, maka Allah inginkan kita dekat dengannya. Allah inginkan kita meningkatkan ibadah di sisinya. Meningkatkan doa dan munajat. Dengan musibah ini, semakin dekat kita dengan Allah, kita semakin banyak beribadah, banyak berdoa dan bermunajat. Itulah cinta Allah kepada kita semuanya. Cinta Allah kepada para nabi, termasuk nabi yang kita bahas pada pagi yang mulia ini, Nabi Ibrahim alaihi salam. Ibu-ibu yang Allah muliakan, setelah selesai Allah mengabadikan sosok Nabi Ibrahim dengan itmamnya, dengan kesempurnaannya. Ya, manusia tempat salah. Manusia tidak mungkin sempurna. Dalam level manusia terbaik, benar. Manusia paling sempurna adalah jelas para nabi. Kemudian para sahabat, para pengikut setia para nabi. Berikutnya para tabi'in, para pengikutnya di generasi berikutnya. Dan kemudian pada kita yang disebut dengan umat akhir zaman, umat Nabi terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesempurnaan itu bukan berarti tidak ada kesalahan. Kesempurnaan itu bukan berarti tidak ada dosa. Kullu bani Adama khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti bersalah, kata Allah. Kata Rasulullah SAW, maaf, bahkan khata' banyak salahnya. Kalau tidak ada salahnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti dengan kaum yang lain yang mereka bersalah. Namun yang membedakan orang yang taat adalah ketika bersalah, ia segera memohon ampun, beristighfar, mengganti keburukan-keburukannya, kesalahan-kesalahannya dengan kebaikan-kebaikan. Itulah makna, maka ia Ibrahim menyempurnakan kalimat ujian-ujian dalam bentuk perintah dan larangannya. Atas sebab itu, qala inni ja'iluka linnasi imama, kata para ulama tafsir, kalimat di ayat ini, kalimat selanjutnya di ayat ini, di pertengahan ayat, atas kesempurnaan Nabi Ibrahim menunaikan ujian-ujian Allah, sukses
memenuhi semua ujian Allah dalam bentuk perintah-perintahnya dan larangan-larangannya, maka Allah anugerahkan. Apa yang Allah anugerahkan? Subhanallah. Ja'iluka linnasi imama. Ia dijadikan sebagai imam, sebagai panutan, sebagai teladan bagi seluruh umat manusia. Di dalam surat Al-Mumtahanah, ini namanya tafsir tematik. Tafsir yang mencari korelasi, titik temu, keterkaitan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Munasabah, nama ilmunya dalam ilmu Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan tentang Nabiullah Ibrahim imama. Kenapa? Karena kesempurnaan memenuhinya. Imam di sini adalah teladan. Di surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat, qad kanat lakum fi Ibrahim uswatun hasanah. Pada diri Ibrahim ada uswah hasanah. Benar, ada dua nabi yang Allah abadikan di dalam Al-Quran menjadi uswah hasanah. Teladan yang sempurna, teladan yang paripurna, imam yang sempurna, imam yang paripurna. Semua apa yang dilakukan oleh mereka, perilakunya, tutur katanya, perbuatannya, sikapnya layak diteladani oleh seluruh umat manusia. Nabi Muhammad SAW, Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kemudian Al-Mumtahanah ayat keempat, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Inni ja'iluka linnasi imama adalah penghargaan Allah, ihtiram, ikram Allah kepada Nabi Ibrahim. Karena beliau mampu menyempurnakan, maka layaklah beliau menjadi teladan, layak menjadi imam bagi seluruh umat manusia yang diikuti, yang dicontoh. Bahkan beberapa syariat Nabi Ibrahim kita kekalkan, Allah kekalkan hingga ke hari ini. Khitan diawali oleh Nabi Ibrahim menjadi syariat umat Nabi Muhammad SAW. Menunaikan ibadah haji itu pun diawali dari sunnah atau syariat Nabi Ibrahim. Demikian ibadah kurban yang insya Allah akan kita jelang beberapa bulan ke depan, itu juga merupakan syariat dari Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim mampu menyempurnakan semua perintah Allah, maka beliau kemudian digelar, dinyatakan oleh Allah sebagai imam dalam arti uswah hasanah, teladan yang layak dicontoh dalam semua aspek kehidupannya. Ayyuhal muslimat, muslimah, calon penghuni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu-ibu yang Allah muliakan. Ternyata imaman linnas yang diberlakukan oleh Allah, yang dianugerahkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, itu berlaku hingga yaumil qiyamah, hingga sampai kapanpun. Keteladanan, contoh kepatuhannya, betapa ia diminta menyembelih putranya Ismail. Ia patuh, ini contoh. Tapi contohnya bukan berarti kita menyembelih putra kita, tapi menyembelih kekikiran kita, pelit kita, penyakit pelit, penyakit kedekut, penyakit bakhil. Dengan apa? Dilatih berkorban. Salah satunya berkorban hewan yang bernama ibadah kurban di Idul Adha atau di Ayyam At-Tasyrik. Imam juga artinya yang dimaknai oleh para ulama bagi seluruh manusia adalah artinya Nabi Ibrahim adalah contoh terbaik. Kita butuh contoh, ibu-ibu. Kita tidak mungkin soleh kalau sebelum kita tidak ada contoh kesolehan. Kita tidak bisa ngaji seperti ini kalau sebelum kita tidak ada ibu-ibu, tidak ada orang tua kita, tidak ada jemaah lain yang juga melakukan majelis ilmu. Bagaimana dengan sahabiyat, wanita-wanita sahabat yang mulia? Bagaimana dengan ummahat al-mu'minin, istri-istri Rasul yang mulia? Seluruhnya mencontohkan. Maka imam bagi yang disematkan kepada Nabi Ibrahim, artinya beliau adalah contoh yang terbaik. Karenanya membaca ayat ini mengingatkan kita, ada manusia contoh, ada manusia teladan
Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian ada pertanyaan. Qala wa min dzurriyyati. Ketika Allah anugerahkan kepemimpinan, keteladanan, contoh yang terbaik kepada Nabi Ibrahim, ada pertanyaan dari Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana penghargaan itu juga engkau berikan kepada seluruh dzurriyyati, anak keturunan Nabi Ibrahim. Padahal semua nabi, tentu setelah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah berketurunan kepada Nabi Ibrahim. Maka digelar Nabi Ibrahim, apa gelarnya? Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bergaris keturunan kepada Nabi Ismail. Nabi Ismail adalah putra Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Gimana dengan Nabi Ismail? Nabi Ishak, terus nabi-nabi yang lain sampai Nabi Muhammad. Bahkan sampai kepada kita, keturunan dari nabi-nabi sebelumnya. Bagaimana kedudukannya? Apakah layak menjadi contoh? Apakah layak menjadi panutan? Apakah layak menjadi teladan? Kata Allah Subhanahu wa taala, benar, semuanya layak. Hanya yang tidak layak disebutkan di akhir ayat, la yanalu ahdil zalimin. Kalau zurriyah Ibrahim, keturunan Nabi Ibrahim, anak cucunya menjalankan kezaliman, menjalankan perbuatan zalim, menganiaya orang-orang tidak berdosa, berbuat tidak baik kepada manusia, maka tidak layak menjadi imam, tidak layak menjadi teladan, tidak layak menjadi panutan. Di sini kembali Allah memberikan penghargaan yang sangat besar, tidak hanya kepada Ibrahim, wa min dzurriyyati, keturunanku, termasuk kita insya Allah. Syaratnya adalah kita hindari perbuatan-perbuatan yang dikategorikan zalim, menganiaya. Makanya iyyakum wa zulma fa inna zulma zulumat yaumal qiyamah. Rasul mengingatkan bahwa kezaliman-kezaliman yang dilakukan di dunia akan menjadi kegelapan-kegelapan di hari kiamat. Insya Allah kita terhindar dari sikap yang buruk yang disebutkan oleh Allah, az-zalimin. Amin ya rabbal alamin. Mengaji kita, mentadaburi ayat kita, inilah cara Allah untuk menjadikan kita orang-orang yang solihin, lawan dari orang-orang yang zalimin, insya Allah. Demikian ayat pertama yang kita bahas pada pagi yang mulia ini, dimulai dari Al-Baqarah ayat 124, yang kemudian kita lanjutkan dengan ayat 125. Mudah-mudahan dua ayat bisa kita selesaikan satu sesi. Tapi melihat bagaimana konteks ayat. Ayat itu dipanjangkan bisa, dipendekkan juga bisa. Bukan ayatnya. Maksudnya pembahasannya, penafsirannya, penggalian hikmahnya, bagaimana pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil. Karena Al-Quran sebagai petunjuk. Karena Al-Quran sebagai mau'idhah, nasihat. Al-Quran juga sebagai bukti, ya. Al-Quran juga isinya banyak kisah. Kisah Ibrahim, banyak pelajaran. Alhamdulillah yang kita dapatkan. Ini pelajaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang berikutnya 125. Wa idh ja'alnal baita mathabatan linnasi wa amna. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Allah kembali mengingatkan dengan bahasa wa'idh, dan ingatlah. Tentu secara bahasa semua peringatan Allah di dalam Al-Quran, jika itu dalam bentuk perintah, awalnya ditujukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang pertama mendapatkan Al-Quran. Maka ingatlah wahai Muhammad. Tapi ini kaidah dalam ilmu tafsir, ilmu Al-Quran, ibu-ibu yang Allah muliakan. Perintah untuk Rasul adalah perintah untuk kita, umatnya. Kebaikan Rasul adalah untuk kebaikan umatnya. Dan ingatlah wahai Rasul, ingatlah wahai Muhammad. Kalau diterjemahkan ada dalam kurung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah Muhammad, ingatlah kita yang membaca, ingatlah kita yang sedang mentadaburi. Apa yang Allah perintahkan? Kami menjadikan bait rumah Allah, Ka'bah,
sebagai tempat manusia untuk berdiam, manusia untuk tinggal di dalamnya dan mendapatkan amna, ketenangan, kedamaian, kekhusyuan. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan satu tempat di muka bumi ini, satu rumah yang dikategorikan rumah terbaik, namanya Al-Bait, disebut dengan Al-Ka'bah juga. Di sini Allah mengisyaratkan ada tempat, ada rumah terbaik sepanjang masa. Rumah ini akan dihuni oleh manusia. Bahkan di beberapa tafsir disebutkan mathabah artinya adalah jemaah haji yang terus-menerus datang dan pergi, silih berganti. Jemaah umroh yang silih berganti mendatangi, berziarah, menjalankan ibadah di Masjidil Haram, di Ka'bah. Terus tidak akan pernah berhenti hingga yaumil qiyamah, kecuali yang Allah kehendaki seperti saat ini. Masya Allah. Dan itu kekuasaan Allah. Allah berikan ujian kepada kita dan itu berat. Untuk sementara waktu ibadah umroh ditetapkan tidak dapat dijalankan karena ada penyakit yang bernama COVID-19. Namun kita yakin niat mereka yang akan menunaikan ibadah sudah dicatat pahala oleh Allah. Niat mereka yang sudah akan menunaikan ibadah umroh, ibadah haji sudah dicatat oleh Allah. Seperti mereka menunaikan ibadah karena bukan keinginannya, karena bukan kemampuannya. Itu adalah murni ketetapan Allah melalui penyakit yang berbahaya. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan ibu-ibu yang Allah muliakan. Ada satu perintah Allah. Yang ini merupakan satu-satunya perintah. Perintah untuk kita menjadikan tempat seseorang berdiri sebagai tempat untuk musola, tempat untuk sholat. Subhanallah. Tempat berdiri, makom. Makom itu qama yakumu makom. Makom bukan bahasa Indonesia, makam, bukan kuburan. Tapi makom artinya adalah tempat berdiri. Kedudukan kalau bahasa sekarang, makom. Makanya ada wab'athu maqamam mahmuda. Kita doa setelah azan agar Nabi Muhammad diberikan makom, kedudukan yang terpuji. Tapi di ayat ini maknanya adalah tempat berdiri Nabi Ibrahim. Bagaimana beliau berdiri? Itulah kita ingatkan kembali bagaimana saat Ibrahim dengan putranya Ismail meninggikan pondasi Ka'bah yang nanti ada di ayat 127 surat Al-Baqarah. Karena beliau berdua yang meninggikan pondasinya. Tentu bukan pekerjaan ringan, berat. Ya, batu bata diambil, diletakkan, kemudian ditinggikan. Maka kepenatan itu yang dirasakan Ibrahim, tapi beliau tidak merasakan penat. Beliau tetap bersama anaknya, putranya tercinta Ismail alaihi wassalam. Ayona, ini perintah Allah, kita tinggikan pondasi Ka'bah agar orang nampak, agar seluruh masyarakat dunia melihat. Sebelumnya ada perintah wa adzin finnas bil haji ya'tuka rijala. Surat Al-Hajj ayat 27. Ibrahim panggil manusia agar mereka datang ke tempat ini menunaikan ibadah haji. Subhanallah. Ibrahim pun diperintahkan untuk meninggikan pondasi Ka'bah. Penat, lelah tidak dirasakan. Tapi ada bukti. Apa buktinya? Ini bukti sejarah. Ada makom Ibrahim yang kita lihat di depan Ka'bah. Ya, depan Ka'bah itu ada makom Ibrahim. Sebelah sini Hajar Aswad, rukun Hajar Aswad. Ya, sebelumnya ada tempat yang di situ Allah abadikan berdasarkan ayat ini, ada tapak Nabi Ibrahim. Disitulah ia berdiri untuk meninggikan pondasi Ka'bah. Ini merupakan nikmat yang tiada terkira bagi Ibrahim. Tapak kakinya disaksikan oleh seluruh umat manusia hingga yaumil qiyamah. Masya Allah. Dan kita diperintahkan apa? Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Selesai tawaf 7 putaran, kita menuju belakang, samping, ya, yang lebih tepat di belakang makom Ibrahim, tempat dahulu berdiri Nabi Ibrahim. Kita diminta sholat 2 rakaat, sholat sunnah tawaf. Subhanallah.
Wattakhidhu mimma qami Ibrahim musholla. Keagungan Ibrahim, Allah jadikan beliau sebagai tempat, dulu berdirinya sebagai tempat sholat. Hebat. Benar ada Ka'bah, tapi ada makom Ibrahim. Keagungan, penghormatan Allah kepada Nabi Ibrahim yang sangat luar biasa. Kemudian Allah perintahkan, karena nanti Ka'bah, Baitullah, sekitar Masjidil Haram, sekitar Ka'bah akan menjadi tempat untuk beribadah. Maka kembali Allah perintahkan. Kata para ulama, perintah ini perintah kemuliaan, perintah penghormatan. Ya, kita kadang memerintah anak kita, tapi bukan perintah sembarang perintah, tapi perintah penghormatan, perintah kemuliaan. Nak, ini ada uang, kamu yang masukin ya ke kotak masjid. Itu perintah tapi penghormatan, kemuliaan. Nak, tolong doakan ibu. Masya Allah. Nak, beli sejadah. Nak, tolong datang ke ustadz ini, ustadzah ini. Itu perintah tapi perintah penghormatan. Apa perintahnya? Antahhira baiti lit-taifin. Sucikan rumah ini untuk siapa? 3 golongan. Taifin, orang-orang yang tawaf. Akifin, orang-orang yang iktikaf. Rukkai sujud, orang yang ruku dan sujud. Artinya mereka yang menunaikan ibadah sholat di sepanjang Ka'bah Masjidil Haram. Karenanya inilah pengagungan Allah kepada Ibrahim. Dengan Ismail, ia kemudian membersihkan, mensucikan. Apa yang disucikan? Dari syirik. Apa yang disucikan? Dari kotoran-kotoran dan najis. Apa yang disucikan? Agar layak dijadikan tempat beribadah. Itulah tempat sholat kita. Di antara syaratnya adalah suci, bersih. Kita pun menunaikan ibadah sholat. Ini azan berkumandang, menunaikan ibadah sholat. Kita pun dengan keadaan bersih, pakaian bersih, hati bersih. Kita berwudu bersih, suci. Ka'bah adalah tempat yang mulia. Orang yang datang adalah orang yang mulia. Manusia yang diperintahkan menyiapkannya adalah manusia yang mulia, Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Karenanya disinilah fungsi dari Masjidil Haram memang berbeda dengan masjid-masjid yang lain. Kalau masjid yang lain untuk itikaf, untuk sholat, untuk ibadah. Masjidil Haram, Ka'bah, Allah tambah taifin, orang-orang yang tawaf keliling Ka'bah. Tentu masjid kita tidak mungkin tawaf. Ya, karena apa yang kita kelilingi. Ya, inilah keagungan Masjidil Haram, keagungan Ka'bah, plus keagungan manusia mulia yang mengagungkan Ka'bah. Bagaimana keagungannya? Itulah kata para ulama setelah membahas ayat ini. Ketika kita mengagungkan sesuatu yang mulia, tempat yang mulia, amal yang mulia, orang yang mulia, waktu yang mulia, itulah kita termasuk manusia yang diagungkan oleh Allah, dimuliakan. Kita memuliakan ayat-ayat Allah. Kita memuliakan majlis ini. Kita memuliakan kitab Allah, memuliakan sunnah-sunnah Rasul, memuliakan para ulama, memuliakan orang-orang yang mulia, orang tua kita, memuliakan Ka'bah, memuliakan makom Ibrahim, memuliakan Hajar Aswad, memuliakan tempat-tempat yang mulia, waktu-waktu yang mulia. Insya Allah kita akan termasuk orang yang dimuliakan oleh Allah. Tidak hanya di dunia, ibu-ibu. Yang paling inti, kita ingin dimuliakan di dunia. Dan kita sangat bermohon agar kita dimuliakan di yaumil qiyamah kelak. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu yang Allah muliakan, ini yang kita bahas pada kuliah perdana kita. Subhanallah. Sekali lagi terima kasih kepada ibu pimpinan, kepada semua pengurus, kepada ibu-ibu semuanya yang tetap menjaga ruhiyah kita, menjaga kebaikan kita dengan tetap melangsungkan pengajian ini. Insya Allah ini kemuliaan. Insya Allah ini akan menjadi keberkahan untuk seluruh keluarga besar PT PLN dimanapun berada. Untuk seluruh suami kita, suami ibu-ibu yang sedang berjuang, berusaha untuk menunaikan kewajiban pengabdian kepada manusia melalui PLN. Sekian banyak ya yang dapat kita berikan kebaikan melalui PT PLN ini. Alhamdulillah, salah satunya dengan kajian ini. Inilah
kontribusi kita untuk memberikan kebaikan kepada umat dengan doa-doa kita, dengan ibadah kita yang lainnya. Demikian, karena sudah memasuki waktu zuhur, kita bersiap sedia untuk menunaikan sholat berjamaah di rumah kita masing-masing. Kemarin ada yang bertanya, sholat Jumat 3 kali, nanti kita kafir Ustaz. Masya Allah. Berarti tidak lengkap hadisnya. Tahawunan, disengajakan. Tanpa ada udzur syar'i. Tapi ingat, Jumat benar ada sholat Jumat di masjid. Tapi ketika fatwa ulama, ketika himbauan para ulama, himbauan para umara untuk kita tetap tinggal di masjid, di rumah kita, bukan berarti kita tidak sholat. Sholat kita bisa berjamaah. Kita juga bisa beribadah seperti ini. Infak dan sodako pun kita bisa lakukan dengan e-banking dan lain sebagainya. Semuanya bisa kita jalankan. Insya Allah nilainya sama karena kita menjalankannya berdasarkan uzur syar'i, bukan disengajakan. Kalau disengajakan 3 kali berturut-turut, itulah yang dikategorikan oleh hadis Rasulullah SAW. Mohon maaf ibu-ibu semuanya. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pembahasan berikutnya, ayat 126 dan 127. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, diberikan afiat oleh Allah. Sesuai doa yang dianjurkan Rasul ketika ada wabah penyakit. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqami. Hadis Abi Dawud. Ya Allah, hamba berlindung karena yang menurunkan segalanya adalah Allah, termasuk penyakit. Untuk ujian, maka kita kembali berlindung kepada Allah. Hamba berlindung dari penyakit kusta, penyakit kulit, dari penyakit gila, penyakit yang berbahaya, termasuk COVID-19 ini. Insya Allah, ini ikhtiar kita ibu-ibu, ikhtiar para pengurus untuk tetap menjaga ilmu kita, menjaga kebaikan kita, dan menjaga kebersamaan kita yang sudah kita rintis lama, agar tetap ada hubungan silaturahim antar semua ibu-ibu yang tergabung dalam Majlis Ta'lim Al-Kautsar ini. Jazakumullahu khaira. Terima kasih kepada semuanya. Mohon maaf apabila ada kekhilafan. Insya Allah kita bertemu di hari Rabu yang akan datang. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza, alafu minkum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.